Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fatwani Swatin, NIM 1910910016 dari kelas A4 IPS. Di sini saya akan memaparkan pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Dalam sebuah pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang pemerintahan merupakan sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyang dengan baik. Apa saja pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang pemerintahannya? Yang pertama, mereka harus dapat melindungi kesejahteraan dan keselamatan. Karena itulah larangan pemerintahnya yang harus dipatuhi oleh warganya tersebut. Setelah unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha terjadi perubahan, kita masuk yang kedua, yaitu sebuah kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Selanjutnya, yang ketiga, kedudukan raja tidak dipilih lagi oleh rakyatnya, akan tapi dilakukan secara turun-temurun. Karena raja memiliki sebuah kekuasaan yang sangat besar. Selanjutnya, yang keempat, raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Apa saja pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang sosial? Yang pertama, pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial bisa ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat Hindu, pembedaan tersebut disebut dengan sistem kasta. Selanjutnya, sistem tersebut membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya, seperti halnya golongan Brahmana atau pendeta yang menduduki golongan pertama. Selanjutnya, Ksatria mendapatkan golongan kedua atau yang disebut dengan bangsawan ataupun prajurit. Selanjutnya, Waisya menduduki golongan ketiga yang disebut dengan pedagang dan petani. Sedangkan Sudra menduduki golongan keempat yang bisa disebut dengan rakyat biasa. Selanjutnya, yang terakhir, dalam pembagian masyarakat berdasarkan kasta akan berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berkelainan. Apa saja pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang ekonomi? Yang pertama, perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Kenapa terjadinya hal tersebut? Karena sejak dahulu itu sudah terbentuknya suatu jalur perdagangan laut yang berhubungan dengan India dan Cina. Selanjutnya, yang kedua, daerah pantai timur samudra melalui jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Yang ketiga, setelah itu muncullah pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi suatu pusat kerajaan. Apa saja pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang agama? Yang pertama, pusat-pusat perdagangan di Indonesia menjadi pusat Hindu-Buddha. Hal tersebut karena sebuah hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antar Indonesia dan Cina.
Setelah itu, yang kedua, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha. Yang ketiga, dalam sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa pra-akrasa yang tidak punah. Apa saja pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang budaya? Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Setelah itu, masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut dengan akulturasi, dan hasilnya adalah kebudayaan yang baru memiliki ciri khas masing-masing kebudayaan. Dari contoh akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia, itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu seni bangunan dan juga seni rupa ukir. Yang pertama, seni bangunan itu dalam bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya bentuk akulturasi antar unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir, yaitu dalam masuknya sebuah pengaruh Hindu-Buddha membuat suatu perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal tersebut dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang telah dipahat pada bagian dinding candi, seperti halnya relief yang dipahat pada dinding-dinding pagar di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Dalam sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.